have Next Gen presents Feast at Home for Awesome Kids. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fer di Feast at Home for Awesome Kids. Waduh, bunyi apa tuh adik-adik? Bentar ya adik-adik. Aduh, maaf adik-adik. Tadi ada gangguan sedikit. Kak Fer dengar musik yang keras banget tadi. Padahal kita mau Feast at Home ya. Sekarang kita ulangi lagi adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fer di Feast at Home for Awesome Kids. Ya, di bulan Februari ini kita akan mendengarkan firman yang baru adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai egois adik-adik. Yang tadi itu perbuatan egois adik-adik. Kita lagi semangat-semangatnya Feast at Home, ternyata ada musik yang keras. Nah, adik-adik mau tahu nggak egois seperti apa? Tapi sebelumnya kita pray and worship dulu ya adik-adik. Let's go. Hello adik-adik dan teman-teman semua. Welcome to Feast at Home for Awesome Kids. You are loved. Nah, kita semua percaya ya bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Dan oleh karena itu we have to love others. Pas kebetulan nih tema dari bulan ini adalah Love God, Love Others. Nah, yuk kita berikan cinta kita buat teman-teman di sekitar kita atau yang ada di live chat. Katakan that you are loved. You are loved. Oke semuanya, sebelum kita memulai hari ini, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik dan Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami ingin belajar bagaimana mengasihi Engkau lebih lagi dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Mengasihi teman-teman, mengasihi mama papa, mengasihi kakak adik kami. Terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu kami ingin menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kau mau serahkan semua doa kami ini dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kalian semua siap memuji Tuhan? Coba tunjuk tangannya, angkat tangannya. Kita mau menari, kita mau menyanyi buat Tuhan. Hari ini Kak Yolanda akan mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu pujian baru ya. Let's sing together and let's dance together. Yuk tepuk tangan semua buat Tuhan. Bersama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat,
Kita semua pasti sangat bersyukur ya punya Tuhan yang luar biasa. Dan Yesus itu berkuasa atas segalanya. Dia selalu ada, bahkan saat langit gelap ataupun saat kita ketakutan atau kita sedih, Yesus selalu ada buat kita semua, buat kakak dan buat kalian semua. Let's sing together and let's praise His name. Semuanya yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya, Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya, Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya, Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang sungguh berkuasa di atas segalanya. Amin. Nah, teman-teman semua, mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. We want to worship the Lord. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dengan Kak Kristi. Dan sekarang adik-adik, kita mau tenangkan hati kita. Kita mau panggil satu nama yang luar biasa, satu nama yang boleh selalu menolong kita. Dan kita bilang bahwa tidak ada nama lain yang melebihi nama yang paling indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang boleh kita sebut sebagai penyelamat kita sekarang dan selama-lamanya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
Yes, Lord, your name is the most beautiful name, and your name is above all names. Biarlah Tuhan Yesus, hanya nama-Mu yang boleh selalu kami sebut di saat kami sedih, di saat kami susah, di saat kami bahagia, di saat apapun dalam kehidupan kami. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang boleh kami selalu andalkan sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan buat waktu yang indah ini. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengasihi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita sudah siap dan kita boleh bersama-sama panggilkan siapa? Panggilkan siapa? Kakak pembawa firman. Nah, oke adik-adik, kita udah nyanyi-nyanyi, udah semangat semua. Ayo kita mulai lagi untuk firmannya hari ini adik-adik. Firman hari ini sangat seru adik-adik. Kak Fer mau ceritain macem-macem. Tapi sebelumnya, seperti biasa, ambil Alkitabnya, jangan lupa adik-adik. Ayo ambil Alkitabnya, kakak tunggu. Kita nyanyi Thy Words ya. Thy words is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Oke adik-adik, mari kita buka ayat hafalan bulan Februari. Ayat hafalan bulan Februari ini dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Sebab itulah hukum yang utama dan yang pertama. Oke adik-adik, sekarang kita coba pakai gaya ya. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan juga dengan segenap akal budimu. Sebab itulah hukum yang utama dan hukum yang pertama. Oke adik-adik, sekarang kita bahas firman ya. Firman kali ini mengenai God's love is not selfish. Selfish itu egois adik-adik. Apa sih egois tuh? Egois itu mementingkan diri sendiri adik-adik. Selalu aku yang utama, aku. Gitu. Jadi kalau adik-adik selalu mementingkan diri sendiri, pokoknya yang enak di adik-adik dan tidak memikirkan orang lain, itu yang disebut dengan egois. Nah, untuk egois itu juga tertulis di Alkitab adik-adik. Seperti pada Filipi 2 ayat 3. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke adik-adik, itu adalah ayat yang kita bisa ambil dari Alkitab mengenai keegoisan. Nah sekarang Kak Fer mau cerita tentang Tabita nih adik-adik. Siapa sih Tabita? Tabita itu adalah seorang wanita yang murah hati, yang selalu membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Gimana cara ngebantunya ya? Ternyata Tabita itu adik-adik membantu dengan memberikan baju atau pakaian untuk orang-orang miskin di sekitarnya. Pakaiannya itu Tabita nggak beli adik-adik, dia bikin sendiri, kemudian dia bagikan ke orang-orang yang memerlukan. Nah, karena dia sering membagikan, banyak orang-orang yang senang dengan Tabita. Namun sayangnya adik-adik, Tabita ini sakit. Nah, saat sedang sakit ini dan akhirnya meninggal, orang-orang pada sangat sedih, menangis adik-adik. Kemudian saat itu Santo Petrus sedang berada dekat situ, sehingga orang-orang yang menangisinya memanggil Petrus untuk datang ke tempat Tabita. Kemudian Santo Petrus akhirnya berdoa sehingga Tabita ini bisa bangkit adik-adik, dan akhirnya semua orang bergembira. Nah adik-adik, dari cerita tersebut kita bisa lihat kan, Tabita itu tidak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri tapi membantu orang lain. Tabita itu
menjadi salah satu contoh seperti kasih Yesus adik-adik yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, untuk kehidupan nyata seperti apa sih? Adik-adik mau lihat? Kita tonton video ini ya. Iya, Mami. Lihat nih, Mami punya apa? Nih, ada coklat. Nanti dibagi 2 sama Kara ya. Terima kasih, Mami. Hore, aku dapat coklat. Aku bagi ke Tara nggak ya? Ini kesukaannya aku. Tara, aku punya coklat, kita makan bersama yuk. Asik, terima kasih. Wih, hebat nih anak-anak Mami. Saling berbagi. Seneng deh Mami lihatnya. Bangga. Nah, adik-adik, dari cerita Darin tadi kita bisa mengambil kesimpulan kan, kalau si Darin itu tidak egois, dia membagikan kuenya kepada adiknya, sehingga dia kenyang, adiknya kenyang, dia happy, adiknya happy. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sibuk, tetap mau menolong, terus berbuat baik tanpa mencari puji-pujian. Kita mau seperti Tuhan Yesus adik-adik, mengasihi dengan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, yaitu memikirkan orang lain, teman, saudara, bukan hanya memikirkan perasaan dan keperluan kita sendiri. Mari kita terus ingat untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Love God, love others, and always remember your ABC. Admit, mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Tuhan. Believe, percaya bahwa Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus semua kesalahan dan dosa kita. Choose to spend your life with Jesus. Choose to always love God and love others. Oke adik-adik, kita lanjut ke activity. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yohan. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengar cerita tentang Tabita. Tabita suka menolong orang lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia menjahit baju dan membagikan baju-baju itu kepada wanita-wanita yang miskin. Nah, hari ini kita mau membuat ini nih, supaya kita bisa ingat perbuatan Tabita dan juga mencontohnya. Ayo kita mulai. Bahan-bahan yang diperlukan adalah: pertama, print template dari link di description YouTube hari ini. Kedua, kertas karton buffalo atau karton apa saja. Lalu, pita bekas, selotip, gunting, lem, dan pembolong kertas. Sekarang kita mulai dengan menggunting gambar baju yang ada di template ya. Kalau adik-adik masih belum bisa menggunting, bisa minta tolong bantuan orang tua ya. Lalu, tempel gambar baju yang sudah digunting di atas karton. Sekarang kita gunting gambar bajunya dan kita lubangi lingkaran-lingkaran kecil yang ada di gambar baju dengan pembolong kertas. Adik-adik juga bisa meminta bantuan orang tua untuk membolongi lingkaran kecilnya. Sekarang kita ambil pita. Supaya lebih mudah, ujung pita kita gulung dan beri selotip seperti ini. Lalu adik-adik bisa masuk keluarkan pita seperti sedang menjahit bajunya. Pelan-pelan saja ya adik-adik, supaya rapi. Terakhir, bagian pita yang lebih bisa kita selotip agar tidak lepas. Nah, sudah selesai deh, jadinya seperti ini. Oh iya, Kak Yohan juga mau menunjukkan karya adik-adik yang sudah mengerjakan aktiviti bulan Januari. Good job! Nah, adik-adik, melalui aktiviti hari ini, kita mau ingat kalau Tabita tidak egois dan juga menggunakan keahliannya untuk menolong orang lain. Tabita menjahit baju untuk menolong orang-orang lain yang miskin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk menggunakan keahlian kalian
apapun itu yang kalian bisa. Misalkan kalian bisa memasak, kalian bisa bernyanyi, bermain musik, menggambar, apapun itu untuk menolong orang lain. Dan demikian kalian sudah membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Always remember, love God, love others. Nah, sekian aktivitas kita hari ini. Jangan lupa untuk share foto hasil karya kalian ke Instagram dan mention @LOJFindo. Terima kasih sudah melakukan aktivitas bersama-sama hari ini. God bless you adik-adik. Halo teman-teman, ayat hafalan bulan Februari diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sekali lagi ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terima kasih teman-teman. God bless you. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya, Romo Aan. Pasti adik-adik senang, gembira, dan penuh sukacita karena kita bisa berkumpul bersama, kita menyanyi, berdoa, dan juga beraktivitas bersama kakak-kakak kita dan juga teman-teman kita. Meskipun kita lakukan secara online dari rumah kita masing-masing. Nah adik-adik tadi kan sudah diajak untuk menyanyi bersama, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapa yang masih ingat tadi kita diajak untuk mendengarkan apa ya? Bacaan hari ini, sabda Tuhan hari ini pada hari Minggu biasa pekan yang kelima. Ayo siapa yang tahu? Nah, pasti kita tadi diajak oleh kakak kita untuk mendengarkan tugas perutusan kita sebagai rasul, nabi yang mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar gembira Tuhan Yesus. Maka Yesus memerintah Simon Petrus, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Nah adik-adik harus juga siap untuk mewartakan kabar gembira kepada teman-teman kita dan juga pada saat kita di rumah bersama papa mama. Nah adik-adik, marilah kita akan mengakhiri acara kita ini dengan berdoa bersama dan nanti mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah mempertemukan kami, adik-adik kami semua ini bersama teman-teman untuk bernyanyi bersama dan mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami semua bisa melaksanakan apa yang Engkau ajarkan melalui kakak-kakak kami. Dan kami semua bisa menjadi anak-anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, tetap menjaga kesehatan ya. Tetap di rumah bersama papa mama dan juga kita selalu mencuci tangan. Kalau kita habis memegang sesuatu semuanya ya kita cuci tangan pakai hand sanitizer dan juga jangan lupa selalu memakai masker. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga
adik-adik semua, bersama papa mama di rumah, saudara-saudari dan teman-teman, dan seluruh kegiatan, belajar, tugas-tugas kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, ini kegiatan adalah sekolah online. Pertama, cuci tangan dengan air dan dengan sabun. Ini kita makan makanan sehat, tapi jangan lupa berdoa dulu. Dan juga makan buah ya. Setelah itu kita mau membersihkan tempat tidur. Kalau sudah selesai, Gio mau ganti baju dan beristirahat. Bye teman-teman. Please like and subscribe.